Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, selamat malam semuanya para penonton setia saya. Oke, hari ini kita akan bercerita ya. Kita akan bercerita saya guys. Saya Rek, maaf ya Rek. Gini. Sekarang di Indonesia ini sekarang lagi sumuk ya. Kita akan saya akan menceritakan kisah mungkin ini bisa dibilang psikopat juga, pembunuhan lagi nih guys, pembunuhan lagi. Nah, pria ini bernama Albert Fish, pengisap dan pemakan daging guys. Mungkin saking dia sering membunuh ya guys, dia tuh dijuluki The Gray Man guys. Nah begitu guys, kita langsung saja ke ceritanya guys, sambil kipas-kipas ya. Seorang pria bernama Albert Fish yang terobsesi dengan hubungan seksual, sadis, masokis, tega menghabisi para korbannya dan menghisap darah mereka, bahkan memakan dagingnya juga. Dan ia juga dijuluki dengan sebutan The Gray Man guys. Albert Fish lahir pada 19 Mei tahun 1970 di Washington DC, Amerika Serikat guys. Ia merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Albert tumbuh dalam keluarga yang hampir semua anggotanya memiliki riwayat penyakit kejiwaan guys. Riwayat penyakit kejiwaan nih kayak itu loh guys, wedan gitu ya guys, seneng nyiksobong gitu ya, kadang-kadang kejiwaan itu bisa gitu. Nah, sang ibu memiliki penyakit kejiwaan yang membuatnya sering berhalusinasi. Sementara 2 orang kakaknya pernah masuk rumah sakit karena gangguan mental guys. Si ibunya halusinasi, repot nih, mungkin rumit ya guys hidupnya dia ya guys. Dan setelah ayahnya meninggal, ya, sang ibu memasukkan Albert ke dalam sebuah panti asuhan. Akibatnya ia menjadi sering mengalami kekerasan dan penyiksaan guys. Jadi mungkin masih kecil nih si Albert dimasukkan ke panti asuhan. Dan di panti asuhan itu guys, dia tuh sering mengalami kekerasan dan penyiksaan. Misalnya, kamu harus kesana, nah gitu guys. Dan anehnya, hal itu malah membuat Albert menjadi menyukai dan menikmati penyiksaan guys. Nah, kok bisa ya? Biasanya kan seseorang itu kalau disiksa itu ya apa ya bisanya gila gitu ya, bisa stres, bisa apa. Ini enggak guys, malah si dia ini menikmati guys. Rumah sakit jiwa tuh guys. Dan pada tahun 1880, setelah sang ibu mendapat pekerjaan yang layak, Albert kembali dibawa tinggal bersamanya. Nah, setelah ibunya dapat pekerjaan, pekerjaan apa? Si Albert dibawa untuk tinggal lagi guys sama ibunya guys. Dan selama masa remaja, Albert tumbuh menjadi seseorang yang penyuka sesama jenis guys, atau bisa disebut gay ya guys. Kok bisa? Penyuka sesama jenis gitu. Dan ia suka sekali melihat laki-laki telanjang guys. Melihat laki-laki telanjang. Dan ditambah lagi ia juga suka mengikuti beberapa klub aneh seperti klub pecinta seks sadis, masokis, dan juga klub premium urin dan pemakan kotoran manusia guys. Wah, bisa dibayangkan guys, kotoran manusia itu seperti apa ya guys. Nanti hal ini membuat sang ibu khawatir dan menikahkan paksa anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Anne Mary dan memiliki 6 orang anak guys. Jadi dia nikah karena itu sih, mungkin ibunya risih. Aku nih kok ikut-ikut gini, kok klub sesama jenis terus makan kotoran manusia apa dong gitu. Mungkin karena itu dikawinkan sama orang gena gitu, perempuan tapi gena gitu loh. Nah, dan ini adalah memulaikan pembunuhan berantai yang sadis guys, si Albert nih. Nah, setelah menikah dengan perempuan dan memiliki 6 orang anak ya guys. Sorry ini kipas-kipas semua soalnya. Nah, sepertinya tidak membuat hasrat Albert terpenuhi guys. Jadi dia itu menikah dengan perempuan sing gena guys. Pas memiliki 6 orang anak, tapi apa ya? Kaan gitu loh. Aku masih guys. Gak puas gitu loh dengan gak apa ya guys, gak puas gitu loh. Wah, ini kakak seneng. Dan dirinya mulai melakukan pembunuhan yang sadis guys. Kebanyakan korbannya adalah laki-laki, bahkan anak-anak guys. Jadi perempuan enggak ya guys, selamat ya guys.
Korban pertamanya adalah seorang remaja bernama Thomas Whedon yang berusia 19 tahun. Albert membawa Thomas ke sebuah gudang dan memaksanya melakukan hubungan seksual sadis masokis di sana, guys. Mungkin hubungannya sama jenis ya, guys. Nah, ini laki, guys. Si Albert juga memotong alat kelamin Thomas menjadi 2 bagian. Lalu ia menyiramkan cairan asam ke tubuh Thomas dan meninggalkan jasadnya begitu saja, guys. Si kemaluannya ini dipotong 2, guys. Bayangin, guys. Udah dipotong lagi, guys. Dan pada tahun 1917 si Albert ini ditinggal sang istri yang memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain, guys. Mungkin si istrinya nih apa ya, muak sudah ya, guys, karena mungkin sering bunuh juga karena akibat pembunuhan Thomas ini ya, guys. Dia tuh ditinggalkan oleh istrinya, mungkin istrinya kok suami itu pembunuh gitu, dan menikah dengan si laki-laki yang lain. Dan si Albert ini yang tinggal bersama ke-6 anaknya menjadi lebih gila. Ia kerap melakukan hal-hal aneh seperti membungkus dirinya dengan karpet, menusukkan jarum ke selangkangan ya, selangkangan gitu, dan perutnya, guys. Bahkan Albert juga kerap meminta anak-anaknya untuk memukuli bakongnya. Ia juga sering menyajikan daging mentah sebagai hidangan makan malam, guys. Gak apa-apa sih, positif kalau daging mentah, tapi kalau daging manusia ya mau. Nah, dan si Albert nih ya, yang semakin lepas kendali akhirnya mulai membunuh beberapa anak kecil yang kebanyakan berasal dari ras kulit gelap ya. Ras kulit gelap ini ya kayak orang Afrika gitulah pokoknya ya. Dan menurutnya tidak akan ada yang sedih jika mereka menghilang, guys. Dan ia mulai membayar orang untuk menangkap anak-anak untuk dipaksa dan disiksa dan dimutilasi, guys. Tega bener nih si Albert nih ya. Dan menurut Albert, bisikan dari Tuhan lah yang memerintahkannya untuk menyiksa dan membunuh anak kecil lebih banyak lagi. Masa bukan Tuhan, juga setan deh, guys ya. Kamu kalau sudah dibisiki pembunuhan, masih suruh membunuh anak kecil, itu bukan bisikan Tuhan, guys. Kalau Tuhan memberikan kita tuh bisikannya baik, guys. Mungkin jahat kayak gini, guys. Aneh sih, lucu nih, guys. Dan salah seorang korbannya ya, guys, Francis Medonel yang merupakan anak berusia 8 tahun ditemukan dalam keadaan tergantung di sebuah hutan dekat rumahnya. Alat kelamin dan kaki anak itu ditemukan dalam keadaan yang sudah sobek dan hancur, guys. Mungkin sobek karena dikuliti ya. Ngeriang, guys. Dan pembunuhan paling sadis yang pernah dilakukan si Albert ini ya, guys, adalah pembunuhan seorang laki-laki yang berusia 4 tahun bernama Billy Gaffney. Albert membawa Billy ke sebuah rumah kosong di daerah Riker AP ya, guys. Kemudian melepas semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, lalu menyumpal mulutnya dengan selembar telah kotor, guys. Dan lalu ia mencabuli Billy dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang hingga darah segar mengalir dari anak itu, guys. Dan si Albert juga memotong telinga, hidung, dan menyayat wajah Billy dari kuping kanan hingga kuping kirinya, guys. Ngeri ya, guys. Dan ia juga mencungkil bola matanya. Dan yang lebih sadis lagi adalah Albert juga menghisap darah yang keluar dari tubuh Billy. Wah, bayangin, guys, menghisap darah, guys, habis di guys, diketok-ketok kabeh dihisap darahnya, guys. Dan setelah tewas ya, guys, Albert kemudian memotong-motong tubuh Billy dan memasukkannya ke dalam karung berisikan batu-batuan, lalu membuangnya di sebuah kolam berlumpur di kawasan North Beach atau pantai utara ya. Ia juga membawa beberapa potongan tubuh Billy untuk dimasaknya di rumah. Waduh, bayangin gimana, guys. Habis dipotong-potong, dimutilasi, dimakan, guys, dibawa ke rumahnya, guys. Mungkin kalau si anak-anaknya tahu gitu, bapaknya bawa dagingnya, daging memang kayak daging sapi, daging manusia, mungkin loh ya. Aku bukannya mau nyamakan, tapi kalau misalnya anak-anaknya terus, wah, makan, ini aku bagiin daging mentah. Nah, gimana, guys, rasanya jika kamu gak tahu daging itu adalah daging manusia, guys? Bayangin, guys, gimana, guys? Aku buka, so bayangin aku misalnya, ngeri ya, guys. Nah,
Dan akhirnya kita setelah berhasil berhasil ditangkap ya guys si Albert ini ya guys, dan menjalani persidangan. Si Albert ini terdakwa dengan beberapa dugaan kasus pembunuhan. Beberapa ahli menyatakan bahwa Albert mengalami kelainan fetis seksual ya guys, seperti dirinya yang menyukai penyiksaan, mutilasi, bahkan pembunuhan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Jadi dia itu melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan mutilasi itu karena hasrat seksualnya itu yang tinggi guys. Ini jangan ditiru ya guys, dia ini psikopat bos ya guys menyebutnya. Dan akan tetapi ya guys, si Albert ini juga dinyatakan waras dan tidak mengalami gangguan jiwa. Hal itu merupakan sebuah penyimpangan fetis seksual yang memang bisa saja dialami orang yang waras guys. Nah, salah seorang anak Albert juga memberi keterangan yang mengejutkan bahwa ternyata ayahnya tersebut seringkali mengajarkan dan meminta anak-anaknya untuk melakukan perbuatan seks sadis masokis guys. Wah, mungkin gay ya guys, sadis masokis ini gay ya guys. Setelah persidangan yang memakan waktu hingga 10 hari, Albert akhirnya dinyatakan waras dan bersalah guys. Wah, ini ya. Dan ia dijatuhkan hukuman mati dengan kursi listrik yang dilaksanakan pada 16 Januari 1936. Nah, gitu guys ceritanya guys. Wah, gimana guys menurut kalian guys? Si Albert nih guys. Wah, kalau kata aku sih ngeriin ya. Masa ada untuk kepuasan hasrat seksualnya dia membunuh, terus melakukan hubungan seks dengan laki-laki, dia bahkan anak kecil guys. Guys, sekian dulu video kali ini guys. Thank you for watching this video guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang lebih seru lagi. Ya, aku akan cari cerita lagi. Saya tunggu di vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Subscribe. Yeah.